وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Biidznillah ta'ala kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram di kitab As-Salah, kitab salat di bab Al-Adhan, terusan dari sebelumnya insyaallah ta'ala. Baik, tafadhal iqra. Abi Sa'id Al-Khudri. Oke. Hadis Sahih. Abi Sa'id Al-Khudri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala hukmu mutaba'atil muadzin. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari an Muawiyah wali Muslim an Umar fi fadlil qawli kama yaqulul muadzin kalimatan siwa al-hayy 'alataini fayaqulu la haula wala quwwata illa billah. Baik, hadis tiga hadis di satu paketan tema ini. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Jadi ada tiga hadis. Yang pertama hadis Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Hadis Muawiyah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis Umar bin Al-Khattab diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullah. Kita mulai dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengar an-nida. An-nida ini am urida bihil khas. Umum tapi maksudnya adalah khusus dari segi makna, yaitu nida di sini nida'us shalah. Panggilan untuk salat. Ya, nida di sini nida panggilan untuk salat. Karena lafal an-nida yang mencakup segala seruan. Segala seruan yang untuk jauh maka itu nida. Adapun segala seruan untuk yang dekat maka itu munajat. Ya, munajat. Maka bermunajat kepada Allah Ta'ala karena Allah Maha dekat. Sebagaimana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah Rabb kita itu dekat sehingga kita harus bermunajat, atau Rabb kita itu jauh sehingga kita harus bermunadat?" Maka kata Nabi SAW, sebagaimana Allah Ta'ala turunkan wahyu setelah itu, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi." Nah, di sini Allah Ta'ala Maha dekat, maka jawabannya adalah munajat. Maka bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla karena meyakini Allah Ta'ala Maha dekat. Adapun adzan disebut bukan munajat melainkan nida, karena seruan untuk orang yang jauh.
Maka idza sami'tumun nida yaitu idza sami'tumul adzan faqulu mithla ma yaqul muadzin. Maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Muadzin yaitu orang yang adzan. Dan qulu perintah di sini yang zahirnya adalah wajib dari segi hukum asal kaidah fi'il amr. Konsekuensi fi'il amr, perintah. Pada asalnya al-amru yaqtadhi al-wujub. Perintah melazimkan atau berkonsekuensi pengwajiban. Tetapi ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya hal ini sunnah. Hal ini sunnah. Makanya jumhur ulama berpandangan bahwasanya menjawab adzan hukumnya sunnah. Menjawab adzan hukumnya sunnah. Mithla ma yaqul al-muadzin, mithla maf'ul bih, mithla semisal dengan apa yang dikatakan oleh muadzin. Taib, bedakan antara persamaan. Kita punya 3 istilah di sini. Pertama musawi, mithl dan syabih. Musawi, mithl dan syabih. Kalau musawi itu sesuatu yang sama persis. Kalau mithl itu hampir sama tetapi tetap ada perbedaan. Ya. Adapun syabih maka ini lebih umum lagi. Ada keserupaan saja. Kalau bahasa kita serupa. Mithl itu sama tapi tidak di semua sisi. Ada sisi sedikit yang berbeda. Entah di tata caranya atau hal lain. Tapi kalau misalnya sawa, musawi berarti sama persis. Ya. Baik. Mithla ma yaqul muadzin itu serupa atau sama dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Sama persis dari segi pelafalan, lafal, namun ada perbedaan dari segi tata cara. Bagaimana itu? Perbedaannya kalau muadzin dianjurkan untuk mengangkat suara. Adapun penjawab adzan tidak dianjurkan mengangkat suara. Itu bedanya. Ya. Kemudian lafal mithla ma yaqulul muadzin ini menunjukkan umum untuk seluruh lafal azan. Berarti dari segi lafal jawaban azan di hadis ini disebut umum. Nanti ada hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab dengan kalimat siwa al-hayy 'alatain. Siwa ini illa, kecuali, ini istitsna namanya dalam usul fiqh. Ini namanya istitsna, pengecualian. Dalam bab al-'am wal khas atau al-umum wal khusus, umum dan khusus, maka di antara adawat al-takhsis atau mukhassisat, hal yang mengkhususkan di antaranya adalah al-istitsna, pengecualian. Muqtada atau konsekuensi pengecualian itu adalah kekhususan, atau bahkan pengecualian itu adalah kekhususan itu sendiri, pengkhususan. Kayak misalnya kita mengatakan semua karyawan Taifah adalah laki-laki kecuali Bu Fulana dan Bu Fulana. Maka semua karyawan Taifah ini umum. Keberadaan kecuali, maka ini bentuk takhsis, yaitu mengkhususkan, mengaccept, ya, accept itu yaitu mengecualikan. Yang dikecualikan ini sifatnya khusus. Adapun yang umum itu keumumannya. Nah, sekarang adanya siwa al-hayy 'alatain dengan dalil ini maka menunjukkan bahwasanya hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah tidak dijawab dengan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah. Melainkan dijawab dengan sebagaimana yang dikhususkan dalam dalil.
yaitu la haula wala quwata illa billah. Seperti yang disebutkan dalam dalil itu la haula wala quwata illa billah. Ya begitu. Kita ke riwayat Bukhari dari Muawiyah. Hadis Muawiyah riwayat Bukhari yang syahidnya ada di kalimat annahu lamma qala hayya 'alas shalah, ketika muadzin berkata hayya 'alas shalah, maka Nabi berkata la haula wala quwata illa billah, atau para sahabat berkata, atau siapapun berkata la haula wala quwata illa billah. Dan Muawiyah berkata hakadza sami'na nabiyyakum yaqul sallallahu alaihi wasallam, begini yang kami dengar nabi kalian berkata setelah mendengar hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah. Itu hadis Muawiyah. Maka ini menunjukkan hadis Muawiyah dan hadis Umar itu mukhassis, mengkhususkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang sifatnya umum. Nah, kaidahnya dalam usul fiqih, ketika antum menemukan dalam satu case masalah yang persis satu dalil umum, satu dalil khusus, maka penjamaannya adalah yang umum dibawa ke khusus, atau pengkhususan ini menjadi leburan untuk dalil umum, sehingga menjadi hukum tersendiri yang khusus ini. Ya, misal saja, misal di kehidupan biasa, seseorang berkata pengen tahu tentang Taifah, karyawan Taifah, kemudian nanya ke Mas Aga misalnya, karena kayaknya agak ngantuk Mas. Enggak, oh enggak. Nah, Mas Aga ini ditanya, Mas, karyawan di Taifah itu laki-laki ya? Maka beliau bilang, iya, laki-laki semua. Nah, ini umum. Ya, beliau menggeneralisir semuanya laki-laki. Taif. Kemudian nanya ke adiknya Hasan. Siapa adik antum? Adiknya kakaknya Hasan siapa? Hah? Hario. Hari. Taif. Mas Hari, di Taifah itu karyawan laki atau perempuan? Rata-rata perempuan, kecuali ada rata-rata laki-laki kecuali ada beberapa perempuan. Baik. Jawaban Mas Aga dan jawaban Mas Hari ya. Ini jawaban umum. Infonya umum, tanpa ada penyebutan perempuan. Info dari beliau umum, tapi ada kekhususan, ada beberapa perempuan. Nah, ketika kita menyimpulkan dua kabar ini, nggak boleh kita simpulkan bahwa saya seluruh dari pegawai Taifah perempuan, laki-laki semua, nggak bisa. Kenapa? Karena ada ziyadatul makna, atau ada ziyadatul khabar, tambahan kabar, bahwasanya rata-rata kesimpulannya umumnya karyawannya laki-laki kecuali beberapa perempuan. Ini kesimpulannya. Sekarang kalau kita mengambil hadis Abu Sa'id Al-Khudri saja, dan kemudian kita tidak mengindahkan hadis Muawiyah dan hadis Umar, maka ini salah. Karena hadis Muawiyah dan Umar ada ziyadatul khabar, ada tambahan khabar dan makna. Maka enggak boleh kita ilgha atau kita singkirkan hadis Muawiyah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Nah, maka di sini kesimpulannya adalah seluruh dari lafal azan yang kita dengar, maka kita jawab dengan sesuai apa yang kita dengar, kecuali dua, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, itu kesimpulannya. Adapun kalau misalnya di suatu daerah dulu, di zaman fuqaha dulu, mereka tidak mendapatkan kabar atau riwayat hadis Muawiyah dan Umar, dan mereka memakai hadis Abu Sa'id Al-Khudri saja, ya, itu aja yang mereka tahu. Pertanyaannya, ketika mereka menjawab hayya 'alas shalah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dengan hayya 'alal falah, mereka dosa enggak? Enggak dosa. Kenapa enggak dosa? Apakah mereka disebut ittiba', mengikuti Nabi SAW? Iya. Tapi salah enggak? Salah. Salah dari segi yaitu hayya 'alas shalah kok dijawab hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah tidak hayya 'alal falah. Kesalahan mereka itu disebabkan apa?
ketidaktahuan, maka diberi uzur. Dan begitulah ketika kita melihat sebagian dari imam fiqih itu mengambil pendapat yang marjuh atau pendapat yang lemah, dhaif. Bisa jadi di antara sebabnya, kata para ulama, di antara sebabnya karena mungkin ulama ini belum dapat kabar tentang hadis itu, ya, maka dimaklumi. Nah, sekarang ketika kita tahu hadisnya yang mengkhususkan misalnya, maka boleh nggak kita tetap bersikukuh dengan pendapat yang hanya mengikuti hadis Abu Sa'id Al-Khudri? Nggak boleh. Hujjah telah tegak atas kita. Itu dia, seperti itu. Ibarat lainnya juga kita yang awam atau orang-orang awam, ya, banyak orang-orang awam yang melanggar sunnah Nabi SAW karena tidak tahu dan juga karena malas belajar juga. Tapi apakah kita beri uzur? Ya, kita beri uzur ketika tahu mereka. Mengubur mayit misalnya, dan misalnya berada di liangnya, kemudian untuk menurunkan mayit kan ke bawah dulu, ya, kan dilarang. Orang yang tadi malam telah melakukan jima' dengan istrinya itu jangan masuk ke liang itu. Taib. Sekarang kalau ditanya orang-orang tahu nggak fikih ini? Enggak, jarang yang tahu, ya. Dan nggak mungkin juga ketika kita di pemakaman itu keluarganya lagi ada di liang, di lubang kuburannya 3 orang siap-siap itu, apakah kita kemudian colek mereka sesuatu? Tadi malam antum jima nggak maksudnya? Nggak mungkin kita ngomong gitu, ya. Nah, maka diberi uzur akan ketidaktahuan mereka. Dan juga hal-hal lain yang sangat banyak kecuali untuk hal yang ma'lum bid darurah. Sesuatu yang darurat itu pasti semua dari orang muslim tahu. Makanya seperti ini, wallahu alam, kerap kali tidak diberi uzur. Baik, kemudian hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab fi fadlil qaul. Kama yaqul muadzin kalimatan. Keutamaan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, satu kalimat. Fadl, ya. Jadi keutamanya itu dengan panjangnya hadis, intinya keutamanya dakhal al-jannah, masuk surga karena menjawab azan. Nah, di riwayat Umar ini satu persatu dilampirkan, ya. Idza qala, kata Nabi SAW, idza qala al-muadzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya panjang. Thumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Dan sampai akhir la ilaha illallah. Ya. Taib, ini hadis Umar. Senafas dengan hadis Muawiyah, adanya pengkhususan di situ. Oke? Adanya pengkhususan. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Pengkhususan di sini, ikhwan, pengkhususan di sini secara mafhum, bukan secara mantuk. Secara mafhum. Bagaimana itu? Begini. Namanya adawatut takhsis. Perkakas untuk mengkhususkan itu ada seperti illa, siwa, dan seterusnya. Kecuali, itu kan mengkhususkan, mengecualikan. Ya. Namun kadang pengkhususan itu bisa kita dapatkan dari hadis secara makna, secara mafhum. Apa yang kita pahami itu sebuah pengkhususan atau pengecualian. Coba dilihat hadis Umar bin Khattab. Hadis Umar bin Al-Khattab misal. Nabi sendiri mengatakan, kalau muadzin bilang Allahu akbar, Allahu akbar, antum bilang Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Kalau muadzin bilang hayya 'alas shalah, antum bilang la haula wala quwwata billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata billah. Kalau imam bilang, kalau muadzin bilang Allahu akbar, Allahu akbar, antum bilang Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau muadzin bilang la ilaha illallah, antum bilang la ilaha illallah. Baik. Apakah di sini ketika Nabi mensabdakan yang barusan tadi, apakah Nabi mengatakan
selain atau kecuali, nggak ada ke level itu. Melainkan antumlah yang bisa menilai sendiri bahwasanya yang hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu beda sendiri. Maka ini yang disebut mukhassis tapi secara mafhum. Pengkhususan tapi secara pemahaman antum. Dan itu sahih. Gimana, paham nggak? Kayak gini nih, Mas Aga bilang semua karyawan Thaifah laki-laki. Kemudian Mas Hari pernah berkata, mengabarkan kepada antum bahwasanya ada Bu Marfu'ah melamar kerja di Thaifah kemudian diterima. Baik. Jadi karyawan Thaifah Bu Marfu'ah ini. Bukan Marfu'ah kan namanya? Paham nggak di sini, ikhwan? Ada nggak pengkhususan di sini? Tapi apakah lafalnya mengkhususkan? Mas Hari nggak mengatakan semua karyawan Thaifah laki-laki kecuali Bu Marfu'ah. Nggak ngomong gitu. Tapi beliau bilang, ada karyawan, ada orang apply job di Thaifah namanya Bu Marfu'ah. Akhirnya diterima. Antum sekarang memahaminya, info dari Mas Hari ini mengecualikan info dari Mas Aga. Faham nggak di sini? Maka kesimpulannya adalah bahwasanya rata-rata karyawan Thaifah itu laki-laki kecuali Bu Marfu'ah. Paham di sini, kawan? Nah, Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah persis dengan ucapan muadzin. Ini umum bukan? Umum. Dalam riwayat Umar, Rasulullah mengabarkan bahwasanya ya kalau bilang hayya 'alas shalah, antum bilang la haula wala quwwata billah. Hayya 'alal falah, antum bilang la haula wala quwwata billah. Di sini secara lafal ada nggak pengkhususan dengan lafal gitu? Maksudnya kecuali gitu, nggak ada kan? Nggak ada. Tapi antum memahami bahwasanya ini ada pembedaan di sini. Maka ini yang disebut takhsis bi al-mafhum. Mengkhususkan tapi dengan pemahaman yang kita bisa lihat dari teks. Gitu. Bukankah gitu, Juan? Nama itu siapa? Fikih jauh sekali. Ya, Fikih ya. Juan. Taib. Ya. Di sini lafal al-muadzin. Lihat, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. An-nida. Tadi apa nida di sini maksudnya apa? Azan. Tapi dengan lafal nida, apa makna nida, ikhwan? Seruan. Berarti ada niatan untuk menyeru untuk sholat, ya enggak? Mafhum dari lafal ini adalah nida hakiki, seruan yang secara hakiki. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalnya azan itu bukan azan hakiki, artinya niatannya bukan untuk menyeru sholat, maka tidak dijawab. Kalau azan itu niatannya bukan untuk menyeru sholat, maka tidak dijawab. Seperti lomba azan. Seperti lomba azan, oke? Lomba azan dilakukan jam 9 pagi 17 Agustusan ya. Lomba azan jam 9 pagi, satu RT ikutan. Apakah setiap dengar azan di lomba azan itu antum jawab, kemudian antum sholat tahiyatul azan atau gimana gitu? Enggak. Kenapa? Karena ini bukan nida hakiki. Paham nggak antum, ikhwan? Kemudian ada teman karyawan di sini lagi gabut, kemudian dia rehearsal kayak band aja. Dia training, apa sih namanya? Latihan azan di kantor. Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Antum jawab enggak? Allahu akbar, Allah. Setelah selesai la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'watul mustaqiim. Habis itu antum wudu terus salat. Yang azan aja bingung, antum ngapain? Ana latihan doang, akhi. Loh. Gitu kan? Jadi enggak, kalau misalnya yang bukan azan hakiki dengan niatan, bukan dengan niatan untuk menyeru supaya salat, maka enggak dijawab. Paham di sini ya? Kemudian al-muadzin berarti orang yang azan. Apakah al-muadzin ini mafhumnya adalah harus dari muadzin resmi masjid?
Hah? Maksudnya yang azan di masjid harus azan di masjid gitu? Sehingga kita jawab atau di apapun tempat, yang penting azan. Yang penting azan yang hakiki. Paham maksudnya? Antum kan udah pernah belajar bahwasanya kalau antum jamak salat seperti di Muzdalifah, ya yang hadis apa di sini apa di tempat lain ya? Nah, ajarin ini ya. Di sini, ya. Ya hadis Muzdalifah yang Nabi SAW mengatakan as-salat amamakum, yaitu salat di depan kalian, itu Muzdalifah nanti jamak maghrib dan isya misalnya. Maka apakah ini ada azannya enggak? Salatnya di masjid enggak? Belum tentu di masjid. Apapun salat jamak misalnya, antum jamak salat tidak di masjid. Mungkin di musalla rest area. Di musalla rest area Agramas misalnya. Itu kan bukan masjid tuh. Musalla doang. Terus antum azan di situ. Mau jamak maghrib isya jam 9 malam misalnya. Antum azan untuk salat jamak. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan teman-teman antum di belakang. Mereka menjawab enggak azan itu? Jawab enggak azannya? Jawab azan itu. Kenapa? Ini azan hakiki. Azan hakiki. Ya. Terus qomat. Azan sekali, qomat 2 kali karena jamak maghrib dan isya. Ya. Oke. Sekarang muskilahnya bagaimana dengan azan rekaman di TV atau di radio? Dijawab atau tidak? Itu azan hakiki enggak? Maksudnya secara tujuan untuk menyeru orang salat enggak? Iya. Tetapi itu rekaman. Kata beberapa ulama di antara Syekh Albani, sampai Al-Quran saja untuk rekaman tidak wajib kita simak. Karena itu rekaman, bukan hakiki orang yang itu langsung. Begitu. Maka Allah alam kalau berdasarkan takhrij fatwa tersebut, maka azan yang ada di rekaman audio di apa namanya di TV atau di radio atau di handphone antum sebagai alarm itu tidak wajib dijawab. Tidak dijawab. Untuk urusan wajib itu khilaf. Tidak dijawab. Faham, Ivan? Hah? Kan sebagian dari kita kan ada yang mengalarmkan handphone di subuh hari dengan azan. Tujuannya supaya kita bangun dan sholat, ya enggak? Maka apakah ini dijawab? Enggak dijawab. Karena dia azan hakiki secara maksud, tapi bukan secara zatnya. Secara apa dari personnya enggak, karena ini rekaman saja. Oke? Begitu. Ya, karena kalau itu juga dijawab, nanti kalau misal dia alarmin untuk apapun pakai azan, dijawab dong sama orang. Ya, makanya boleh enggak kita pakai ringtone azan? Wallahu alam, sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh karena itu zikir dan itu enggak masalah. Pakai ringtone azan tidak masalah. Namun apakah boleh ketika azan baru separuh atau baru Allahu Akbar kemudian kita matikan? Boleh selagi tidak terputus lafalnya sebagai penghormatan. Adapun kalau diputusin langsung maka jangan, enggak boleh. Karena itu zikir yang sengaja diputusin, jangan. Tunggu selesai lafal, bukan selesai seluruh azan, selesai lafal. Ya seperti itu. Tapi lebih afdal tentu tidak pakai ringtone azan. Tidak pakai ringtone azan. Oke. Masalah berikutnya. Sekarang ada lafal la haula wala quwata illa billah untuk menjawab hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dan la haula wala quwata illa billah apa artinya? Umumnya orang hanya mengartikan tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan Allah, dengan sebab Allah. Dan ketika orang disuruh menafsirkan apa maksud dari la haula wala quwata billah ini dengan makna tersebut, itu banyak yang tidak paham. Tiada daya dan tiada upaya. Itu kan biasanya gimana sih terjemahnya? Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan sebab Allah, dengan Allah, kecuali pertolongan Allah. Oke. La haula di sini iya, bisa dikatakan daya. Daya di sini arti kemampuan. Karena la haula di sini la tahwila, artinya la harakata wala istita'ah wala tahwil. Tidak ada gerakan, tidak ada kemampuan, daya, dan tidak ada perubahan.
wala quwwata, tiada kekuatan illa billah. Apa maknanya illa billah? Kecuali dengan sebab Allah, dengan pertolongan Allah. Maka huruf ba di sini menunjukkan ba sababiyah, dengan sebab Allah Subhanahu wa taala. Berarti segala haul, segala kekuatan itu tidak ada yang independen, melainkan dengan sebab Allah Azza wa Jalla. Itu makna la haula wa quwwata billah, yang merupakan salah satu kunuz, kanzun min kunuzil jannah, yaitu salah satu harta terpendam di surga nanti. Orang kita kan kebanyakan la haula wa quwwata billah hanya sebagai simbolis kalimat doang. Ketika kecewa atau merasa aneh akan sesuatu, la haula wa quwwata billah gitu. Tapi enggak memaknai itu. Kalau misalnya antum umrah di Mekah, misalnya lagi tawaf, antum akan dapatkan orang-orang mengucapkan kalimat thayyibah atau al-baqiyat as-salihat. Subhanallah walhamdulillah gitu. Dan pada akhirnya kadang-kadang dengan ada yang kayak biasa wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Gimana? Sering dengar gak? Anak aja sampai hafal di masjid-masjid. Itu kalau antum lagi sa'i atau lagi tawaf di Masjidil Haram, itu pasti Indonesia. Malaysia nggak mungkin kayak gitu. Orang-orang IPB, orang-orang India pakai Bangladesh, mereka ngeliatin itu bisa. Kalau India ada sendiri mereka, biasanya ada sendiri. Tapi biasanya nggak sehingar nadanya orang Indonesia. Dan orang Indonesia biasanya bangga banget itu kalau udah satu rombongan bareng-bareng tuh. Subhanallah ya. Dan itu adalah kebid'ahan dengan cara seperti itu. Taib. Kemudian bagaimana hukumnya menjawab azan? Hukumnya menjawab azan. Pendapat pertama hukumnya wajib. Pendapat pertama hukumnya wajib, dan ini pendapat ahlu zahir, pendapat mazhab zahiriyah secara menyendiri. Hukumnya wajib. Ini pendapat pertama, hukumnya wajib. Tapi ini pendapat ahlu zahir secara menyendiri, mufradatnya ahlu zahir. Pendapat kedua, bahwasanya menjawab atau mutaba'ah, menjawab azan itu tidak wajib, mustahab. Tidak wajib. Ini mazhab jumhur ulama dari seluruh dari mazhab. Mazhab 4. Umumnya ulama berpendapat ini adalah mustahab, tidak wajib, dengan beberapa dalil yang sebenarnya dalil-dalil tersebut tidak sharih. Tidak sharih maksudnya tidak straight, tidak lempeng menyatakan tidak wajib atau menyatakan mustahab. Dalilnya dalil muhtamal, dalil yang multi tafsir. Tapi ala kulli hal wallahu alam mungkin memang yang lebih sahih adalah tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib, wallahu alam. Kemudian setelah kita tadi mempelajari masalah usul fiqih dan kaidahnya serta prakteknya, jadi kita paham bahwasanya dalil-dalil itu kadang satu sama lain itu terasa muta'aridhan atau mutanaqidan. Kadang-kadang terasa bertabrakan, bertentangan, beda gitu satu dengan lainnya. Tetapi ta'arud ini namanya ta'arud. Ta'arud itu pertentangan ya. Itu sebenarnya tidak ada ta'arud antara dalil, kecuali kalau misalnya dalil sahih dan dhaif, itu mungkin terjadi ta'arud. Tapi selama apapun dalil sahih atau hasan, maka tidak disifati ta'arud, karena mensifati dalil atau ayat muta'arud, bertentangan, itu sama dengan kita mencederai kesucian dari ayat dan juga hadis. Seolah-olah wahyu itu bertabrakan satu sama lain. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an wahyu itu bukan dari Allah, maka pasti terjadi ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak dalam nas-nasnya itu. Tetapi semua dalil dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada yang bertentangan secara hakiki. Nah, adapun kalau misalnya terjadi kelihatan pertentangan, maka itu para ulama
membahasakannya dengan at-ta'arud fi dzahir, yaitu bertentangan secara zahirnya saja. Hakikatnya enggak bertentangan. Kenapa secara zahirnya saja? Secara zahir yang di pikiran kita. Karena ilmu kita belum nyampe atau kita belum betul-betul mendalaminya, maka terkesan ta'arud. Terkesan apa? Terkesan ta'arud, terkesan bertentangan. Kayak misalnya kata Allah Azza wa Jalla awal surat Al-Mulk, ma tara fiha alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa, ma tara fiha min tafawut, alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa, ma tara fiha ma tara fi kau dari ini malah salah ya, harus dari awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma tara fiha, subhanallah, astagfirullah. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Khalqir rahman maksudnya di sini penciptaan apa? Langit. Tidak ada tafawut. Tidak ada kejanggalan, tidak ada kecacatan. Farji'il basar hal tara fiha min futur. Farji'il basar hal tara min futur. Coba lihat lagi, apakah ada? Coba antum lihat, ada enggak? Enggak ada. Tapi sekarang antum ngelihat kadang-kadang ada sayatan putih di langit set gitu. Entah apa gitu. Tapi loh, katanya enggak ada kecacat, itu ada sayatan. Zahir di pandangan antum itu cacat bagi antum. Tapi hakikatnya cacat enggak itu? Enggak. Itu mungkin ada apa ya? Biasanya kayak itu ada apa sih? Kayak gini yang ada awan kayak putih gitu. Ada yang tahu nggak tentang itu? Pesawat. Ya, iya, itu kayak gitu. Wah, itu luka tuh. Ya, itu misalnya. Ini kalau sampai dewasa antum ngomong kayak gitu bahlul banget antum. Kalau anak kecil mungkin. Wah, itu apa? Awannya terluka gitu. Berarti ada cacatnya. Padahal dalam ayat enggak ada cacat. Loh, kok enggak wakil? Enggak sesuai gitu kan. Makanya disebut adalah fi dzahir fi dzihnik. Itu di pikiran antum aja bahwasanya ayat ini menyelisih kenyataan. Hakikatnya enggak begitu. Antum aja yang qusur fil ilm gitu loh. Kurang ilmunya. Memandang ini kecacatan. Ini bukan kecacatan. Ini sama sekali tidak merobek langit. Maka tidak ada ta'arud. Bahkan Syekhul Islam rahimahullah, beliau punya kitab Dar'ut Ta'arudil Aql wan Naql. Ya, yaitu berprinsip bersikap tidak adanya pertentangan antara dalil dengan logika. Dalil tidak pernah bertentangan dengan logika. Maka Syekhul Islam membuat kitab itu sebagai kritikan terhadap kitab Minhajut Ta'sis. Beberapa kitab dari Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Armawi dan Al-Amidi, Saifuddin Al-Amidi rahimahumullah wa afallahu anhum, dalam mentakrir mazhab Asy'ariyah. Dibuat 9 jilid untuk betul-betul mengkritisi mereka. Karena dalil itu enggak bakal bertentangan satu sama lain, dan dalil tidak bertentangan dengan logika. Melainkan logika lah yang harus muqanna' gitu, yang harus merasa mawas diri dan tahu diri dengan mengikuti dalil dari Allah dan Rasulnya. Taib. Jadi tadi kita mempelajari hal ini. Ternyata masalah usul fikih itu kadang-kadang itu bisa menjalar ke masalah akidah. Dari segi bagaimana mengkompromikan dalil dengan dalil. Yang inilah kecacatan dari seluruh dari firqah-firqah yang menisbatkan kepada Islam. Mereka bahkan banyak yang pakar usul fikih, namun ternyata karena manhajnya tidak benar, maka seilmu apapun, sealim apapun tentang usul fikih, antum akan menyimpang. Ya, antum mau ahli usul fikih setinggi langit, ahli fikih khilafiyah mazhab setinggi langit, kalau manhaj antum enggak benar, antum akan menyimpang. Karena manhaj ini yang mencengkram untuk betul-betul netral dengan dalil. Netral dengan dalil. Jadi sekarang bukan banyaknya ilmu,
tapi selamatnya manhaj dulu, dan Allah Ta'ala akan berikan keberkahan ilmu kemudian. Taib, kemudian di antara masalah yang dijabarkan oleh ulama sebagai pembongkaran perut hadis ini, ya di antaranya apa hukum, bagaimana sikap seorang qari yang sedang membaca Al-Quran, seorang yang sedang berzikir, seorang yang sedang berdoa ketika dia mendengar azan? Apakah menyimak azan, ya, sehingga berhenti dari baca Quran atau zikir dan membalas azan, atau tidak? Maka yang sahih adalah dirinci. Kalau atau kaidahnya adalah gini, selama bacaan atau zikir atau doa tersebut bukanlah salat, maka pending dulu zikir, baca dan doanya, dan dengarkan azan serta jawab. Adapun kalau zikir, bacaan Quran atau doa itu di salat, lagi salat, maka tetaplah salat walaupun salat sunnah. Tetaplah salat walaupun salat sunnah. Fahimtum? Antum paham? Tadi kalau antum lagi baca Quran, tiba-tiba ada azan yang memang tidak hakiki, maka antum berhenti baca Quran, dengarkan azan, jawab azan. Antum lagi doa, udah di masjid lagi doa, terdengar azan, berhenti dulu doanya, azan, dengarkan azan. Zikir juga begitu. Apalagi selainnya, ceramah, kajian, ngobrol, dengerin azan, diam. Gitu. Itu adabnya seperti itu. Taib, bagaimana kalau misalnya Jumatan, khatib sudah naik mimbar, kemudian terdengar azan, antum baru datang nih, mana yang lebih disyariatkan? Antum nunggu azan selesai, kemudian antum sholat tahiyatul masjid, atau antum sholat tahiyatul masjid langsung segera? Sholat tahiyatul masjid bagi yang menganggap menjawab azan sunnah. Bagi yang menganggap menjawab azan sunnah, ya. Adapun ahlu zahir menganggap menjawab azan wajib dan sholat tahiyatul masjid sunnah. Maka wajib tidak dikalahkan oleh sunnah, sehingga tidak tahiyatul masjid duduk langsung. Tapi yang sahih wallahu alam, antum boleh langsung sholat qabliyah, sholat tahiyatul masjid. Kecuali kalau misalnya itu bukan masjid hukumnya, seperti basement kantor yang sementara aja salat Jumat di sini, maka tidak ada tahiyatul masjid. Ini berkali-kali anak khutbah di beberapa kantor di basement, itu selalu di al-khutbah anak ingatkan terus. Kalau masih ada kayak itu anak ingatkan di beberapa kantor, anak ingatkan supaya tidak ada salat tahiyatul masjid ketika khatib telah naik mimbar. Bahkan tidak boleh, tidak sah salatnya, ya, karena wajibnya ketika itu mendengar azan. Adapun kalau di dalam masjid, maka dibolehkan untuk tahiyatul masjid ketika lagi khatib sedang mimbar. Tapi kalau ternyata antum baru datang setelah qomat, apakah antum dengerin khutbah atau tahiyatul masjid? Alhamdulillah, ternyata antum terjaga ya. Anak kira antum tidur loh. Ternyata antum sadar gitu. Anak kira antum bakal jawab sesuai hawa nafsu mungkin. Ya, ini apa? Dengan khutbah saat. Nah, ini dia nih. Ini Jumatan tidur nih, Bang. Ya, begitu. Tapi kalau misalnya Imam Malik, beliau berpandangan bahwasanya orang yang sholat sunnah terus mendengar azan, dia menjawab azan. Adapun sholat fardu tidak menjawab. Kalau dia sholat fardu terus terdengar azan, dia tidak jawab azan. Ya mungkin itu terjadi. Tapi wallahu alam, lagi sholat tidak menjawab azan. Tidak menjawab azan. Taib, kalau muadzin itu sendiri, apakah dia menjawab azannya? Tidak. Apakah Anda pernah dengar kayak gitu? Hah? Pernah dengar enggak? Enggak ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Belum ya, belum. Tapi kalau misalnya doa setelah azan,
Muadzin ya. Muadzin dan siapapun yang dengar ya doa setelah adzan. Khatib juga gitu kalau Jumatan. Jadi kalau antum mendapatkan khatib naik mimbar kemudian adzan, selesai adzan khatibnya agak lama sedikit karena menjawab adzan, enggak apa-apa, ya. Kalau naik langsung malah tidak jadi contoh yang baik buat jemaah nanti. Ada di satu masjid di dekat rel di Kalibata tuh. Sekitar 12 tahun lalu atau 13 tahun lalu, lama. Seorang Habib itu jadi khatib. Masjidnya masjid biasa sebenarnya, bukan masjid gede banget enggak, tapi udah lama masjidnya. Anak kecil di situ, dulu waktu dari kecil sholat di situ. Ya, ini masjid golongan sebelah ya. Nah, itu ketika itu Habib yang memang ya agak-agak gitu. Agak gimana gitu. Cari yang unik-unik mungkin. Nah, adzan. Naik mimbar Habib adzan, kemudian muadzin adzan. Kan ada 2 kali adzan. Ini adzan yang kedua. Kan udah serius tuh adzan, selesai adzan. Kita nungguin nih Habib ini naik ke mimbar gitu. Enggak naik-naik. Lama banget jawab adzannya nih, lama. 5 menit enggak naik-naik sampai apa DKM-nya apa panitia gitu jadi mana gitu. Ternyata Habib itu kemudian diam-diam masuk ke ruangan samping mimbar tuh loh. Ruangan peralatan gitu loh. Ruangan situ. Kita yang di dalam ruangan aula masjid itu ngapain ini lama main aja gitu. Ya. Terus habis itu didatengin kan sama panitia gitu kan. Enggak tahu ngapain di situ. Benerin listrik kali ya. Nah, kemudian diganti sama panitia. Alhamdulillah ada buku khutbah di situ. Kalau enggak ada cuman baca doang. Beneran deh. Apa entah Habibnya yang ceramah mungkin atau orang DKM yang ceramah, itu kok enggak ngeresep karena kalau di situ tuh sholat di masjid-masjid seperti itu tuh yang baca doang. Bagusnya cuman ini doang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Gitu doang. Sisanya itu nina bobo buat jemaah. Template banget gitu. Nah, ya itu kejadian seperti itu, ya aneh-aneh seperti itu. Kalau antum mau khutbah setelah azan, jawab azan. Kalau misalnya antum batal wudunya, ngomong. Apakah khutbah disyaratkan suci? Enggak. Apakah khutbah disyaratkan suci? Hah? Gimana Hari? Hasan? Antum menikah belum? Antum ngapain aja? Berdua belum nikah juga. Cepetan nikah. Iya. Keburu tua, ayo cepetan. Nah, ya kalau kayak gitu itu harusnya konfirmasi ke panitia atau ke jemaah. Misal ada apa, dia sakit atau apa, suruh gantiin. Jangan umat disuruh nunggu lama. Subhanallah. Iya, terus nggak tahu dia ngapain. Apa main game atau apa gitu mungkin. Ya bikin kesel itu. Ya seperti itu. Kadang orang Arab itu keras ya. Di masjid di Empang itu Empang Bogor. Kan banyak Arabnya. Itu beberapa ustadz kita yang sunnah berusaha untuk ya dimasukkan ke masjid yang besar tuh yang ada di Empang yang dekat pohon gede itu. Lupa udah lama ke sana. Pokoknya di situ masjidnya. Itu khutbah lama sedikit. Itu jemaahnya udah rusuh itu. Ada jemaah ya. Khotib lagi khutbah nih ustadznya. Lama gitu. Begini. Itu kok begini. Kadang ada juga bilang, lama banget sih gue mau dagang nih gitu. Kan banyak pedagang di situ kan orang Arab itu. Dengan parfum. Begitu subhanallah.
Jadi hati-hati antum. Kalau misalnya yang belum kenal sunnah ini ya, yang udah kenal sunnah sih insya Allah enggak. Kalau bisa lama nggak apa-apa. Yang penting kan tidurnya tetap gitu loh. Baik. Bagaimana dengan muadzin yang beragam, yang berbilang banyak? Ketika sudah masuk waktu sholat, kan banyak tuh azan sini, masjid situ, musala situ. Ta'addudul muadzinin gitu. Banyaknya yang azan gitu. Mana yang antum jawab? Ada dua pendapat di antara ulama. Pendapat kebanyakan ulama, yaitu dan ini lebih sahih, semuanya yang bisa antum jawab. Ya. Pendapat yang kedua, al-awwal, yang paling pertama antum dengar itulah yang antum jawab. Tapi yang lebih sahih yang pertama tadi itu yang apa? Yang mana-mana aja yang jawab. Dimanapun gitu. Selama antum mendengar dan itu memang nida hakiki maka jawab. Ya. Gimana kalau misalnya itu azan, namun antum merasa ini belum waktunya? Paham nggak? Maka yang lebih sahih ini tidak dijawab. Sebagian dari masjid itu cepet-cepetan, kecuali maghrib Ramadan. Banyak masjid itu muadzinnya 2 menit lebih awal udah azan dia. Pengen paling cepat mungkin. Tapi kalau misalnya pas Ramadan nggak ada yang cepet-cepetan. Paham nggak maksudnya ikhwan? Hah? Karena takut kalau cepet-cepetan, takut dianggap ini kok muazin yang masjid ini kok dia selalu awal ya? Kan orang pada ngecek ini. Kalau azan biasa zuhur gitu kan orang rata-rata nggak ngecek ini. Gitu loh, paham nggak maksudnya? Subuh kadang-kadang lebih awal itu dari jadwal aslinya itu. Nah kalau memang antum merasa ini belum waktunya udah azan gimana? Maka tidak dijawab. Kalau azan sebelum subuh, azan pertama sebelum subuh, antum jawab atau enggak? Jawab. Karena itu azan hakiki, ada sunnahnya. Dan tujuannya juga untuk membangunkan untuk sholat. Maka dijawab. Oke? Azan pertama di Jumatan yang pakai 2 kali azan. Antum jawab enggak? Jawab apa enggak? Jawab. Kenapa? Itu azan syar'i juga. Hatta antum enggak berpendapat atau antum ikut pendapat yang 1 kali azan sesuai dengan zaman Nabi, tapi itu kan ada di zaman Utsman bin Affan dan itu ijtihad beliau juga. Maka itu syar'i. Paham di sini kan? Ya. Dan jawabnya itu bukan cuma Allahu Akbar dan Allahu Akbar terakhir dan la ilaha illallah doang. Orang-orang tuh banyak kayak gitu, jawabnya cuma itu doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Pas sudah asyhadu an la ilaha illallah, udah enggak pada jawab. Wah, ada jeda nih dari asyhadu an la ilaha illallah sampai di Jumatan antum dengar deh kayak gitu, ya enggak? Kalau di Jumatan biasanya orang tuh umumnya jawab cuman pas Allahu Akbar dan Allahu Akbar terakhir la ilaha illallah, itu yang jawab tuh. Dari asyhadu an la ilaha illallah sampai hayya 'alas shalah itu para jemaah itu menyempatkan, ini ada jeda nih berapa menit nih, tidur dulu pada tidur dulu, enggak jawab. Padahal ngejawab itu untuk semua. Kayak gitu loh. Dan ngejawab azan itu tidak sama dengan berbicara ketika khatib lagi naik mimbar, enggak. Karena kan yang azan bukan khatib. Tapi sekarang kalau khatib naik mimbar ceramah, kemudian dalam ceramah menyebutkan Rasulullah SAW, antum berselawat nggak? Boleh nggak berselawat? Boleh, dianjurkan. Wah, tapi itu berarti berbicara dong. Akhi, berbicara di sini maksudnya adalah yang abath, yang tidak ada kepentingannya, dan berbicara di sini bukan hal yang disyariatkan. Tapi kalau misalnya menjawab salawat atau mengamini, itu nggak masalah, dianjurkan. Di masjid sunnah tuh silent banget itu. Khatib, Allahumma firil muslimin wal muslimat. Diulang khatib, Allahumma firil muslimin wal muslimat. Sekali lagi ya, Allahumma firil muslimin wal muslimat. Enggak dijawab sama jemaah.
Kan kok di masjid-masjid tak sewajar di masjid Allahumma fil muslimin muslim, yang tidur bangun. Iya, karena jinnya hilang nih. Langsung tidur karena apa? Karena alhamdulillah bentar lagi selesai. Amin, amin, amin. Pas doa-doa asing gak diaminin sama mereka. Lama doa asing, Rabbana atina fid dunya hasanah, amin baru. Saking orang-orang pada gak ngerti makna doa. Iya. Antum pokoknya kata keywordnya itu Allahumma fil muslimin. Kalau khutbah Jumat, antum khatib, ya, antum kesel sama Jumat banyak tidur. Padahal lagi tengah-tengah khutbah ini, khutbah pertama, Allahumma fil muslimin, bangun semua. Bangun semua. Ya, jemaah aja diprank sama khatibnya, masya Allah. Ya. Taib. Bagaimana dengan as-salatu khairum minan naum? Menjawab dengan apa? Tidak ada hadis khusus tentang jawaban as-salatu khairum minan naum. Nah, ketika tidak ada dalil khusus untuk kasus khusus, maka dikembalikan kepada dalil umum yang asal. Dalil asal yang umum, ya. Begitu, paham? Berarti kembali ke hadis siapa tadi? Abu Sa'id Al-Khudri. Fa yaqulu mithla ma yaqulu muadzin. Nah, gitu. Jadi apa? Apa tadi? As-salatu khairun minan naum, jawabnya as-salatu khairun minan naum. Nah, kemudian terjadi di beberapa dari ulama Syafi'iyah dan beberapa ulama mazhab lainnya mengatakan kalau setelah as-salatu khairun minan naum shadaqta wa bararta. Ya, ini dalam beberapa kitab mazhab. Tapi ini tidak ada dalil dan tidak ada asalnya. Tidak ada dalil yang seperti ini. Kalaupun mereka berhujjah dengan apa, tapi berhujjah dengan istinbat yang bukan dengan dalil khusus. Maka hal-hal seperti ini tidak bisa dengan istinbat belaka, melainkan harus ada dalil khusus yang menunjukkan kalau emang ini benar syariat, lafalnya ada, mana dalil khusus tentang ini, tidak ada. Maka jawabannya kembali ke kaidah umum, yaitu as-salatu khairun minan naum. Kecuali kalau misalnya lafal as-salatu khairun minan naum itu dilafalkan saat asar oleh muadzin. Muadzinnya berijtihad. Salatu khairum minan naum. Jemaah belakang mulai, "Bang. Subuh, Bang. Asar." Kata muadzinnya, ijtihad dulu, ijtihad, qiyas. Kan kalau subuh pada tidur, ini asar pada tidur. Makanya gua salatu khairum minan naumin gitu. Ya. Dijawab enggak as-salatu khairum? Enggak dijawab. Kenapa? Karena ini mudraj, sisipan tambahan yang tidak ada dalilnya. Enggak bisa kias dengan ini, enggak bisa. Ya, enggak bisa kias dengan ini. Di jam 9, subhanallah. Coba baca sedikit lagi. Karahatu akhdil ujrati 'ala al-adhan wa 'an Utsman ibni Abi al-As radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi qala anta imamuhum wa qatadi bi ad'afihim wattakhid mu'addinan la ya'khudhu 'ala adanihi ajran akhrajahu al-khamsah wa hassanahu at-Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim. Ini akhdul ujrah, mengambil ujrah upah dari azan. Dari Utsman bin Abi al-As, beliau radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ij'alni imam qaumi." Ya Rasulullah, jadikanlah saya imam kaumku. Di sini imam wilayah dan imam salat. Ini menunjukkan bolehnya seseorang mengajukan diri sebagai penguasa atau pemimpin, tetapi dengan beberapa kriteria. Di antara syaratnya adalah dia memaksudkan itu untuk maslahat yang besar untuk kaum muslimin, bukan untuk hadzun nafs, bukan untuk bagian dari diri sendiri, bukan, tapi untuk maslahat kaum muslimin. Makanya kalau teman-teman di sini misal melihat di lingkungan antum, ya, kalau misalnya RT-nya fulan, ini ada pergantian RT nih, ada yang mengajukan RT fulan, Pak fulan, tapi Nasrani, atau fulan tapi dia dikenal korupsi, atau dia anti dengan Islam atau gimana. Nah, dan antum merasa punya kompetensi untuk memimpin RT ini, maka diperbolehkan di sini antum mengajukan diri. Itu dengan syarat tadi apa? Menimbang maslahat dan mencegah madarat yang lebih besar. Kemudian yang kedua, antum merasa yakin dengan
memiliki kompetensi dalam masalah ini dan siap bertanggung jawab dan siap berlaku tegas terhadap penyimpangan yang besar di masyarakat. Nah, itu baru bisa. Sebagaimana di sini beliau mengajukan diri dan Rasulullah SAW menyetujui. Apalagi Rasulullah SAW sebagai presidennya. Nah, ini kan pemimpin kaumnya, berarti distriknya dia doang, kaumnya dia doang. Ya, Rasulullah menyetujui. Rasulullah kadang-kadang menyetujui seseorang jadi pemimpin dan kadang-kadang sebagian sahabat tidak beliau setujui. Di antara Abu Dzar Al-Ghifari itu beliau pernah mengatakan kepada Abu Dzar, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Engkau ini adalah seseorang yang pada dirimu ada sisi jahiliyah. Ya, karena kadang emosinya meningkat Abu Dzar itu. Kesabarannya kurang. Kemudian juga Abu Dzar pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Dzar, jangan kamu menjadi wali atau hakim bagi dua orang yang sedang berselisih. Jangan. Kamu belum bisa berbuat adil." Dilarang oleh Nabi SAW untuk menjadi hakim atau wali. Dan juga dilarang oleh Rasulullah SAW untuk memegang amanah kecuali yang Rasulullah izinkan. Abu Dzar, ya begitu. Padahal sahabat Nabi itu. Tapi di sini Utsman bin Abil As diizinkan oleh Nabi SAW. Anta imamuhum, ya udah, kamu adalah imam kaummu. Waqtadi bi adhafihim. Waqtadi bi adhafihim yaitu artinya apa di sini artinya? Dan Tambahkan yang lemah. Hah? Tambahkan yang lemah. Ya, jadikanlah orang yang paling lemah di antara mereka sebagai patokan. Maksudnya ini inayah, perhatian terhadap keadaan orang-orang lemah. Ya. Ini bukan. Di sini waqtadi bi adhafihim ini bukan maksudnya menjadikan qudwah itu sebagai patokan, bukan. Iqtida di sini menjadikan qudwah maksudnya perhatian terhadapnya. Ya. Perhatian pada orang-orang yang lemah. Wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adanihi ajra. Dan angkatlah muadzin yang tidak meminta bayaran atas adzannya. Ini yang menjadi perselisihan di antara ulama. Bagaimana apakah muadzin itu boleh atau tidak dia mengambil ujrah atau upah dari perbuatan adzannya. Ya, para ulama mereka berbeda pendapat tentang masalah ini. Ya. Ada di antara ulama yang mengatakan tidak bolehnya muadzin mengambil upah secara mutlak. Ya. Dan ini adalah ulama awal-awal di mazhab Hanafi. Dan ini pendapat yang memang masyhur di mazhab Hanbali, karena dalam mazhab Hanbali riwayat yang paling masyhur berkaitan dengan ibadah itu ujrah enggak. Mushaf aja, pendapat yang masyhur di mazhab Imam Ahmad, mushaf itu enggak boleh dijual belikan. Karena hal-hal yang murni ibadah itu enggak boleh diduniakan dalam mazhab Imam Ahmad Hanbali. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, boleh beristijar, yaitu menyewa, mengontrak orang untuk menjadi imam atau azan. Ketika itu istijar, maka itu berarti diberikan ganjaran upah. Dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali. Juga ini pendapat ulama Syafi'iyah dan lainnya. Ya. Maka ini boleh. Yang pendapat ketiga disyaratkan boleh, tapi disyaratkan dengan adanya hajat, yaitu muadzin atau imam ini fakir. Artinya dia tidak punya kerjaan lain, tidak punya penghasilan lain. Maka ini boleh. Wallahu alam, yang lebih sahih yang tiga ini. Ketika muadzin ini marbot, dia nggak ada punya kerjaan lain, maka boleh dia ambil upah dari itu. Atau imam, ya dia nggak ada kerjaan lain, maka dia boleh mengambil upah dari itu. Ya, untuk penjamaan dan penggabungan antara hadis dan dalil-dalil lainnya. Ya. Dan juga ada faedah ikhwan, namanya ijarah, kontrak dan rezeki itu beda. Seluruhnya sama-sama mengambil bagian. Ijarah dengan rezeki itu beda. Ya. Rezeki, ya. Rezeki itu bisa juga berupa hadiah biasanya. Nah, kalau rezeki itu biasanya itu karena ada keinginan berbuat baik dari orang yang diberi, dari orang yang memberi. Itu rezeki. Adapun ijarah, maka ini suatu akad, yaitu ada akad muawadah, adanya akad timbal balik
jasa atau barang. Ya, kalau misalnya ana isi kajian di Taifah ini, kemudian ana syaratkan ana mau isi kajian di sini, tapi dengan syarat ana dikontrak di sini setiap pekan dan dibayar sekian-sekian. Karena ijarah itu memerlukan adanya kejelasan nominal atau harga. Maka ini namanya ijarah, bukan rizq, bukan hadiah. Nah, ketika tidak ada klausul seperti itu, tidak ada lafal atau nominal, maka ketika pihak Taifah memberi ana amplop diberisikan uang atau buah-buahan atau madu, maka itu semua namanya apa? Rizq, rezeki. Boleh nggak diambil? Boleh, selama memang kita perlu, maksudnya ini perlu, atau bisa kita alokasikan ke yang lain. Begitu. Itu rizq namanya. Ya. Kemudian bedanya ijarah dengan rezeki lainnya dari segi jenis atau tujuan amalan. Kalau misalnya rezeki itu tidak dita'yin, tidak disyaratkan apa amalannya, bagaimana, harus batasannya apa enggak. Tapi kalau ijarah, maka pihak mustajir, pihak yang menyewa itu berhak untuk mengatur atau memberi arahan batasannya mana. Begitu, itu bedanya. Ya, seperti itu. Jadi bedakan antara hadiah dengan ijarah, sewa jasa, penghasilan dari sewa jasa dengan penghasilan dari hadiah. Kalau misalnya guru sekolah itu mana? Hadiah apa sewa jasa? Sewa jasa, karena kontrak. Kayak antum semua, misalnya antum digaji per bulan berapa, maka itu sewa kontrak. Adapun kalau misalnya model gaji antum seperti ini, antum kerja di Prasamadu ini, tapi antum digaji sesuai dengan target. Kalau antum mencapai target 500 pieces per bulan ini laku karena antum, maka gaji antum adalah sekian-sekian. Ini namanya bukan ijarah, namanya ju'alah. Ini namanya apa? Ju'alah. Yaitu mengaitkan harga dengan hasil, gitu loh. Makanya ju'alah. Ya, begitu, wallahu alam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.